Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Nama saya Aldi Safkiyasa, mahasiswa Binus University Online dari jurusan Information System dengan NIM 2802546355 dari kelas BTPA TTPA. Di video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Information System Security, dan juga di video kali ini saya akan membahas tentang materi mengenai kriptografi. Ya, uh, selama beberapa menit ke depan, saya telah membagi materi kriptografi ini ke dalam beberapa poin pembahasan. Di antaranya ada kenapa kriptografi ini penting, apa itu kriptografi, sejarah singkat kriptografi, hingga masa depan kriptografi. Tanpa berlama-lama, saya akan memulainya dengan membahas poin pertama, yakni kenapa kriptografi ini penting. Nah, teman-teman ini pernah nggak sih, maksudnya, kalian mengirim pesan berisi informasi sensitif, informasi penting, baik itu di WhatsApp, di Telegram, atau di aplikasi lainnya. Lalu, apakah pernah teman-teman ini uh, melakukan transaksi keuangan seperti mengirim uang di e-wallet, di m-banking, atau sekaligus belanja online? Nah, coba bayangin sama teman-teman semua kalau semua pesan yang berisi informasi penting dan sensitif yang teman-teman kirim, lalu transaksi keuangan yang teman-teman lakukan itu bisa dibaca atau diketahui oleh orang lain yang tidak berkepentingan. Itu menyeramkan, bukan? Nah, itulah kenapa di sini kriptografi berperan. Kriptografi itu ibarat kode rahasia yang menjaga supaya informasi kita hanya bisa dibaca oleh orang yang berhak. Tanpa kriptografi, kayak password, lalu nomor kartu kredit, bahkan chat pribadi kita itu bisa dengan mudah dicuri dan diketahui oleh orang atau pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, di video kali ini saya akan membahas apa itu kriptografi, gimana cara kerjanya, dan kenapa teknologi ini tuh sangat penting untuk keamanan di dunia digital. Nah, poin kedua, apa itu kriptografi? Nah, tadi yang sudah saya sebutkan kalau kriptografi ini kode rahasia. Tapi lebih dari itu, berikut saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai apa itu kriptografi. Jadi, kriptografi ini merupakan ilmu dan teknik untuk mengamankan informasi menjadi pesan asli uh, dengan membentuk apa itu kriptografi? Jadi, kriptografi ini merupakan ilmu dan teknik untuk mengamankan informasi dengan mengubah pesan asli menjadi bentuk yang tidak bisa dimengerti oleh orang lain yang tidak berkepentingan. Pesan asli di sini disebut dengan plain text, sedangkan pesan yang sudah bentuknya itu acak atau sudah dikode itu disebut dengan ciphertext. Nah, teman-teman bisa diperhatikan di gambar ini perbedaan dari plain text dan juga ciphertext. Nah, sekarang coba teman-teman ini bayangin kalau misalkan kalian ini mau kirim pesan ke teman-teman kalian. Nah, tapi takut nih ada orang yang bisa membacanya di tengah jalan. Dengan kriptografi, pesan yang teman-teman kirim itu akan dikodekan, sehingga meskipun jatuh ke tangan orang lain, mereka itu nggak bisa paham atau mengerti dengan isi pesannya. Nah, proses mengubah dari plain text atau pesan asli menjadi ciphertext atau pesan yang udah dikode itu disebut dengan enkripsi. Untuk membacanya kembali itu disebut dengan deskripsi, ya. Nah, deskripsi ini dilakukan dengan menggunakan kunci khusus. Kunci ini sangat penting teman-teman karena hanya orang yang punya kuncinya yang bisa membuka dan mengerti isi dari pesan tersebut. Nah, poin selanjutnya yakni sejarah singkat kriptografi. Jadi teman-teman, kriptografi ini bukan hal baru, tapi udah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dimulai dari zaman Romawi atau uh, zaman dulu, ya. Nah, salah satu metode tua kriptografi ini yakni adalah Cesar Cipher. Caranya ini sederhana, bisa dibilang bahkan gampang, ya, di mana setiap huruf itu digeser beberapa langkah dari urutan aslinya di alfabet. Misalnya, plain text-nya itu A, B, C, D sampai Z. Nah, A, B, C, D sampai dengan Z itu digeser 3 huruf ke kanan. Misalnya, A menjadi D, B jadi E, C jadi F, sampai Z jadi C. Nah, si D, E, F, G sampai C-nya ini disebut dengan ciphertext, yakni plain text yang udah digeser 3 huruf ke kanan. Nah, misalkan kita punya contoh kata hello, H-E-L-L-O. Nah,
huruf-huruf di kata hello ini digeser 3 huruf ke kanan menjadi KHOOR. Nah, di sini hello berarti plain text, sedangkan KHOOR berarti dengan ciphertext. Seperti itu. Selanjutnya, kriptografi di Perang Dunia II ini muncul salah satu mesin yang canggih, yakni mesin Enigma. Jadi, di abad ke-20, kriptografi ini menjadi jauh lebih kompleks ya. Pada saat itu, Jerman menggunakan mesin Enigma untuk mengacak pesan militer. Mesin ini punya ribuan kombinasi dan kombinasi kunci dan berubah setiap harinya, membuat hampir mustahil dipecahkan oleh musuh. Namun, tim yang dipimpin oleh Alan Turing berhasil menemukan cara untuk memecahkan kode tersebut. Ya, ini menjadi langkah besar yang membantu memenangkan perang. Selanjutnya, di era modern, di era kita sekarang, kriptografi ini sudah digital, yang mana kriptografi dijalankan oleh komputer menggunakan algoritma matematika yang sangat rumit. Proses ini jauh lebih cepat, lebih aman, dan digunakan hampir di semua aktivitas digital, mulai dari belanja online, transaksi bank, sampai mengirim pesan di media sosial. Nah, selanjutnya tujuan kriptografi. Nah, kriptografi ini bukan cuma soal menyembunyikan pesan supaya orang lain yang nggak berkepentingan itu nggak bisa baca. Tapi di balik teknologinya ada 4 tujuan besar yang jadi fondasi keamanan digital yang kita pakai setiap hari. Di antaranya 4 tujuan utamanya itu seperti kerahasiaan, integritas, autentikasi, dan non-repudiation. Nah, untuk lebih lanjutnya saya akan menjelaskannya satu demi satu. Yang pertama ini ada kerahasiaan atau confidentiality. Nah, bayangin coba teman-teman ini misalkan lagi kirim pesan yang isinya tuh penting ke temannya teman-teman. Misalnya pesan tersebut berisi informasi pribadi atau data pekerjaan. Nah, tentu dong teman-teman ini nggak mau pesan itu dibaca oleh orang lain yang nggak berhak atau nggak berkepentingan. Nah, kerahasiaan ini di dalam kriptografi merupakan tujuan utamanya. Tujuan utama kriptografi, karena memastikan bahwa hanya penerima yang sah yang bisa membaca isi pesan. Bahkan kalau misalkan ada yang nyadap di tengah jalan nih, mereka tuh cuma bisa lihat tulisan acak yang nggak bermakna atau yang kita sebut dengan ciphertext tadi. Mereka nggak akan baca isi teksnya gitu, isi teks asli atau plain teksnya. Nah, yang kedua ini integrity atau integritas. Nah, coba teman-teman bayangin lagi kalau teman-teman ini mau kirim file laporan, tapi begitu sampai isinya tuh ternyata berubah tanpa teman-teman tahu. Nah, bisa karena kesalahan sistem atau malah karena dirusak oleh orang jahat. Nah, kriptografi di sini menjaga integritas data. Artinya, memastikan bahwa data yang dikirim sama teman-teman tuh tetap utuh, nggak diubah atau nggak dimanipulasi selama perjalanan. Jadi, teman-teman bisa yakin kalau pesan yang sampai ke penerima itu benar-benar pesan yang sama seperti yang teman-teman kirim sebelumnya. Nah, poin ketiga ini autentikasi atau authentication. Nah, pernah nggak sih teman-teman ini dapat email atau pesan gitu ya dari seseorang yang kelihatannya tuh emang dikirim sama temannya teman-teman misal, tapi ternyata pesannya tuh malah palsu gitu. Nah, autentikasi di sini berfungsi untuk memastikan bahwa si pengirim ini benar-benar merupakan orang yang mengaku sebagai pengirim. Nah, dalam kriptografi ada teknologi seperti tanda tangan digital dan sertifikat digital yang membantu kita memverifikasi identitas. Jadi kita tuh tahu siapa yang bicara dengan kita dan tahu siapa yang mengirim data ke kita gitu. Nah, yang nomor 4 ada non-repudiation, yakni tidak bisa menyangkal. Maksudnya gimana? Jadi ini tuh agak teknis sebenarnya, tapi penting banget. Kadang dalam dunia digital ini seseorang tuh bisa mengirim sesuatu, lalu mereka tuh kayak seakan pura-pura nggak tahu gitu. Ini bukan saya kok yang ngirim gitu. Jadi seakan berbohong atau pura-pura gitu. Nah, tujuan kriptografi yang satu ini adalah mencegah hal itu terjadi. Dengan teknik seperti digital signature, seseorang itu nggak bisa menyangkal kalau ia merupakan orang yang mengirim data atau menyetujui transaksi. Nah, ini penting banget, misalnya dalam kontrak digital atau transaksi keuangan. Jadi, kriptografi itu bukan cuma soal rahasia, tapi juga soal memastikan kalau pesan itu utuh, lalu dikirim oleh orang yang benar, dan juga nggak bisa dipalsukan. Ini semua menciptakan kepercayaan dalam komunikasi transaksi digital. Nah, poin selanjutnya yakni jenis kriptografi. Umumnya, kriptografi ini ada 2 cara ya, utama yang sering dipakai, yakni kriptografi simetris dan juga kriptografi asimetris. Keduanya ini bekerja dengan sistem kunci, ya, tapi cara penggunaan kuncinya itu beda banget.
Gimana caranya? Mari kita bahas. Nah, yang pertama, kriptografi simetris. Ini artinya pengirim sama penerima itu punya kunci yang sama. Bayangin, kalian sama teman kalian itu berbagi gembok dan kunci yang identik. Nah, kalian mengunci pesannya dengan kunci itu, lalu teman kalian juga membukanya dengan kunci yang sama. Ini keunggulannya cepat dan juga efisien, tapi risikonya itu besar kalau kuncinya itu bocor ke pihak lain yang nggak bertanggung jawab gitu. Nah, karena siapapun yang pegang kunci itu bisa buka semua pesan. Selanjutnya, kriptografi asimetris. Nah, kalau ini sebaliknya menggunakan dua kunci, ya, kunci publik dan juga kunci privat. Kalau kunci publik ini untuk mengenkripsi, ya, bisa dibagikan ke siapa aja. Tapi kalau kunci privat ini untuk mendeskripsi, ya, yang artinya cuman si penerima pesan yang punya kunci ini. Jadi misalnya saya ngasih kunci publik saya ke teman-teman nih. Nah, teman-teman itu pakai buat ngirim pesan ke saya. Nah, uh, itu bisa, tapi kalau untuk membuka pesannya itu cuma saya yang bisa. Kenapa? Karena cuma saya yang punya kunci privatnya. Seperti itu. Jadi kesimpulannya gimana? Jadi simetris itu ibaratkan satu kunci rumah yang mana tiap anggota di rumah tersebut itu punya kuncinya. Sedangkan asimetris itu seperti kotak surat yang bisa dimasukkan eh, surat oleh siapa aja, gitu. Siapa aja bisa masukin surat ke kotak tersebut, tapi untuk membuka kotak suratnya itu cuman si pemilik kuncinya aja gitu yang bisa membukanya. Nah, poin selanjutnya cara kerja kriptografi. Nah, biar ada gambaran ya teman-teman, saya akan jelaskan pakai contoh yang sederhana. Misalnya ada dua orang yang namanya Alif sama Bob. Di sini Alif ini mau mengirimkan pesannya yakni berisi tentang umurnya yakni 24 tahun ke Bob ya. Nah, angka 24 ini disebut dengan plain text atau pesan asli yang mau dikirim sama si Alif. Nah, Alif dan Bob ini punya kunci rahasia yang hanya mereka berdua yang tahu, yakni misalnya angka 42. Nah, untuk mengamankan pesannya, Alif ini menambahkan kunci 42 ke angka 24. Hasilnya adalah 66. Nah, angka 66 inilah yang disebut dengan ciphertext, yakni bentuk yang udah terenkripsi yang nggak bisa dimengerti kalau nggak ada kuncinya. Ya, ciphertext ini kemudian dikirim lewat jaringan publik nih, ya. Tapi misalkan kalau ada orang di tengah jalan itu yang mencegatnya, yang mengambil pesan tersebut gitu, nah mereka cuma akan melihat angka 66-nya atau melihat si ciphertextnya aja. Mereka tuh nggak akan tahu maksud uh, pesan asli tersebut tuh gimana gitu. Nah, singkatnya, begitu Bob nanti menerima ciphertext, dia itu menggunakan kunci rahasia yang dia juga tahu, yakni angka 42, untuk membukanya. Nah, untuk mendeskripsinya, dia tinggal ngurangin angka 42 dari angka 66. Nanti hasilnya jadi 24 sesuai dengan teks asli yang dikirim sama si Alice atau plain text-nya. Nah, inilah pesan asli yang dikirim si Alice. Prinsipnya tuh jadi sederhana, teman-teman. Enkripsi itu mengubah pesan asli menjadi kode dengan kunci, dan deskripsi itu mengembalikan lagi dengan kunci yang sama. Jadi tanpa kunci itu kode itu jadi cuma sebatas angka atau teks yang nggak bermakna seperti itu. Nah, selanjutnya sampai sejauh ini mungkin teman-teman itu ada yang bertanya-tanya, emang kriptografi ini dipakai di mana aja sih gitu ya. Nah, kalau demikian maka jawabannya hampir di mana-mana. Ya. Nah, sebenarnya di kehidupan kita sehari-hari tanpa kita sadari ini, kriptografi ini selalu kita gunakan loh. Kayak misalnya chat pribadi ya. Nah, teman-teman kan pasti ini pakai WhatsApp, pasti pakai Telegram, itu pasti pernah nemu end-to-end encryption. Nah, ini supaya apa? Supaya cuma si pengirim sama si penerima yang bisa baca isi chatnya. Terus misalkan untuk di website aman, misalkan teman-teman ini browsing sesuatu, terus coba teman-teman lihat uh, icon gembok kecil di browsernya. Nah, itu tuh artinya apa? Itu tuh artinya website itu pakai HTTPS di mana itu berarti kalau data teman-teman ini selama mengakses informasi tersebut itu aman gitu. Di web itu tuh data teman-teman tuh aman. Nah, selanjutnya untuk transaksi online, nah kita kayak misalkan pakai e-wallet, pakai mobile banking, itu juga sebenarnya tuh datanya semuanya udah dienkripsi ya. Supaya apa? Supaya nggak bisa dicuri sama hacker gitu. Nah, terus untuk simpan password itu misalnya teman-teman ini kan pasti punya akun-akunnya kayak akun email, akun lainnya gitu. Nah,
Banyak layanan menyimpan data pengguna itu dalam bentuk cat enkripsi. Supaya apa? Supaya kalau server mereka tuh dibobol nih, passwordnya tuh tetap nggak bisa dibuka gitu, karena kan udah dienkripsi. Jadi walaupun teman-teman misalkan nggak pernah belajar kriptografi secara teknis, tapi sebenarnya teman-teman ini tanpa disadari memakainya loh setiap hari seperti itu. Nah, sebenarnya kriptografi ini kan sering banget nih dikaitin sama yang namanya Bitcoin dan kripto. Nah, selanjutnya saya akan bahas kriptografi dalam blockchain dan cryptocurrency ya. Tadi yang saya bilang kalau misalkan kriptografi ini sering dikaitin sama Bitcoin sama kripto, kan demikian karena kriptografi ini merupakan fondasi utama dari teknologi seperti blockchain sama cryptocurrency. Nah, kalau misalkan di blockchain, setiap transaksi digital itu bakal diberi tanda tangan yang dibuat dengan kunci privat si pemiliknya atau si pengirim. Ya, transaksi ini lalu dimasukkan ke dalam blok. Nah, nanti blok-blok ini saling terhubung, membentuk sebuah rantai yang disebut dengan blockchain. Nah, setiap blok ini punya hash ya, yaitu kode unik yang dihasilkan dari isi blok tersebut. Kalau isi bloknya berubah sedikit, nanti hashnya juga bakal langsung berubah. Nah, kalau udah gitu nanti semua orang di jaringan tuh bisa tahu kalau oh ternyata ada manipulasi gitu. Nah, sekarang kalau di cryptocurrency gimana? Nah, kalau di cryptocurrency, kriptografi asimetris itu biasanya sering digunakan untuk menjaga kepemilikan. Maksudnya misalkan kalian ini bisa membagikan kunci publik kalian ke orang lain supaya apa? Supaya mereka itu bisa ngirimin koin ke dompet kalian. Tapi cuma kalian yang bisa mengakses dan menggunakannya. Maksudnya membuka si dompet kalian itu menggunakan kunci privat milik kalian sendiri. Intinya apa? Intinya tanpa kriptografi, cryptocurrency itu nggak akan aman, nggak akan bisa dipercaya, sama nggak akan bisa berjalan secara desentralisasi. Nah, selanjutnya, coba bayangin sama teman-teman nih, ya. Misalkan teman-teman ini lagi ngirim pesan pribadi nih, ya, ke temennya teman-teman lewat aplikasi. Tapi ternyata pesan itu malah dibaca sama orang asing di tengah jalannya, misalkan. Nah, atau teman-teman ini login akun penting kayak email, e-wallet, tapi passwordnya tuh gampang dicuri karena nggak dilindungi. Yang lebih parah lagi, misalkan transaksi keuangan teman-teman ini bisa dimodifikasi oleh pihak ketiga tanpa izin. Nah, di sini saya akan bahas tentang risiko kalau tanpa kriptografi. Nah, jadi teman-teman, tanpa kriptografi ini, semua data kita itu di internet ibaratkan surat terbuka. Maksudnya tuh jadi si surat itu tuh bisa dibaca sama siapapun gitu. Bisa dibaca, bisa disalin, bahkan bisa dimanipulasi. Nah, sedangkan dengan kriptografi, hal-hal menakutkan tadi itu nggak akan terjadi gitu. Surat terbuka tadi tuh nggak akan jadi surat terbuka, bahkan bakal jadi surat tertutup karena ya data kita kan aman gitu. Data kita udah dienkripsi sama kriptografi. Nah, risiko ini juga sebenarnya bukan cuma ancaman teori ya teman-teman. Soalnya kenapa? Soalnya udah banyak kasus nyatanya gitu, apalagi di Indonesia sejak mungkin 5 tahun ke belakang ini tuh banyak banget kasus-kasus kebobolan data ya, apalagi di instansi-instansi yang udah besar gitu kayak misalkan di BPJS Kesehatan, di Bank BSI, bahkan sampai di Dukcapil gitu ya. Nah, di Dukcapil sendiri itu sampai ratusan juta data warga masyarakat itu bocor. Nah, ini kan bahaya banget ya. Nah, semua ini terjadi karena apa gitu? Semua ini terjadi karena kurangnya sistem keamanan dan perlindungan data yang kuat. Nah, makanya kriptografi ini jadi fondasi penting dalam menjaga kerahasiaan dan integritas data. Nah, selanjutnya kita bahas tentang masa depan kriptografi. Nah, saat ini kan kriptografi ini merupakan benteng keamanan digital kita ya. Tapi pertanyaannya, seberapa lama sih benteng ini bisa bertahan? 5 tahun ke depan, 10 tahun, atau sampai kapan? As we know is teknologi atau iptek ini kan terus berkembang ya setiap tahunnya. Tapi karena itu pula sekarang itu kita menghadapi ancaman baru yang belum pernah ada sebelumnya. Mungkin teman-teman ada yang udah tahu, ya, komputer kuantum. Apa sih komputer kuantum ini? Jadi komputer ini tuh nggak kayak laptop atau server biasa. Dia tuh bekerja dengan prinsip mekanika kuantum, yang artinya itu si komputer ini bisa ngitung dan menyelesaikan masalah jauh lebih cepat dibandingkan komputer klasik yang kita pakai sekarang. Apa dampaknya? Jadi algoritma kriptografi yang selama ini dianggap aman kayak RSA, ECC, ini bisa dipecahkan oleh komputer kuantum dalam waktu jam atau bahkan menit. Ya, padahal sebelumnya kan butuh waktu bertahun-tahun tuh
ya, butuh waktu lama. Terus sekarang itu gara-gara komputer ini bisa cepat gitu. Tapi meski demikian, para peneliti di seluruh dunia ini sekarang sedang mengembangkan post-quantum cryptography, sebuah generasi baru algoritma kriptografi yang dirancang khusus agar tahan terhadap serangan komputer kuantum. Jadi pelajaran pentingnya, keamanan digital itu bukan sesuatu yang bisa dibiarkan diam. Kita harus terus berinovasi karena benteng yang kuat hari ini tuh bisa jadi rapuh esok hari saat teknologi berubah. Jadi iptek ini meskipun berkembang, meskipun maju, ini kalau kita nggak inovasi itu bahaya ya teman-teman, seperti itu. Nah, tadi kan udah bahas nih mengenai sejarahnya, cara kerja, risikonya, pokoknya materinya komplit mengenai kriptografi. Nah, sekarang saya juga bakal bahas dan kasih beberapa contoh kriptografi supaya teman-teman ini bisa makin paham. Nah, jadi teman-teman, kriptografi ini nggak selalu rumit kok, bahkan teman-teman bisa coba sendiri ya teknik dasarnya. Nah, berikut beberapa contoh teknik dasar kriptografi yang bisa teman-teman coba, bahkan ada yang tanpa komputer gitu. Yang pertama, ini ada Cesar Cipher ya. Cesar Cipher ini sudah saya jelaskan sebelumnya, merupakan salah satu teknik kriptografi tertua, di mana kita tuh cukup menggeser aja huruf dalam alfabetnya gitu. Nah, yang kedua, ini ada substitusi simbol. Kalau ini itu gampang juga kayak Cesar Cipher, tapi bedanya bukan menggeser huruf, melainkan hurufnya itu diganti sama simbol-simbol atau angka lain yang udah ditentukan. Nah, yang ketiga ini ada base 64 encoding. Kalau ini harus pakai komputer ya teman-teman. Base 64 ini bukan enkripsi tapi encoding. Fungsinya mengubah data menjadi bentuk yang bisa dibaca dan dikirim lewat internet, misalnya lewat email, URL, atau API. Nah, langsung aja nih contoh jelasnya. Untuk Cesar Cipher. Cesar Cipher ini kan merupakan metode menggeser huruf dalam alfabet. Misalkan saya ini punya plain text yakni arigato ya, terdiri dari A-R-I-G-A-T-O-U, arigato ya. Nah, di sini kan A, B, C, D, E, F, G sampai Z itu merupakan urutan aslinya. Ketika diubah, misalkan kuncinya itu geser 3 huruf ke kanan, A itu akan menjadi D, B akan jadi E, C jadi F, sampai Z jadi C. Nah, berarti kalau misalkan di plain text arigato, tiap hurufnya tuh digeser juga 3 huruf. A jadi D, R jadi U, sampai U jadi X. Nah, nanti si plain text arigato ini kalau udah dienkripsi, udah di geser 3 huruf ke kanan masing-masing hurufnya, jadi DUL, JDW, RX. Nah, inilah yang disebut dengan hasil enkripsi atau ciphertextnya. Nah, jadi kalau misalkan nanti si penerimanya itu nerima ciphertext DUL dan JDWRX ini, kalau misalkan untuk mengubah ke plain text-nya ya tinggal geser balik hurufnya, tapi bukan ke kanan, melainkan ke kiri, ke arah sebaliknya, seperti itu. Nah, yang kedua substitusi simbol. Kalau ini tekniknya gampang juga, cuman ganti huruf-huruf dalam teksnya itu dengan simbol, angka, atau karakter lain. Ini sering digunain dalam gaya penulisan late speak atau pesan rahasia sederhana. Cara kerjanya kita ini tentuin sendiri simbol pengganti hurufnya, misalkan A jadi at, R jadi apa, I jadi apa, sampai seterusnya. Nah, misalkan pendeknya sama arigato, R-I-G-A-T-O. Nah, nanti kalau udah ditentuin nih, hasil akhirnya jadi seperti yang tertera di layar teman-teman ya. At R tanda seru 6 at tambah 0 strip. Nah, ini tuh si substitusi simbol sering digunain dan dipakai dalam dunia digital, misalnya untuk password. Biasanya kalau yang mau bikin password itu bisa nih pakai substitusi simbol biar passwordnya tuh lebih susah gitu, lebih sulit. Nah, yang ketiga ini base 64 encoding. Ini tuh bukan enkripsi, melainkan cara untuk mengubah data ke format yang bisa ditransmisikan lewat internet. Ini gampang, teman-teman kalau misalnya pakai base 64 encoding, tinggal buka aja base64encode.org. Nah, nanti teman-teman masukin teks yang mau di encode-nya. Misalkan saya pakai arigato lagi, A-R-I-G-A-T-O-U. Nanti scroll ke bawah, terus encode, nanti muncul deh hasil encodingnya. Nah, ini kan kalau untuk arigato, encodingnya YXJP Z2F0B3U sama dengan. Nah, base 64 encoding ini digunain di banyak tempat, misalnya mengirim gambar dalam email, data dalam QR code, format token dalam sistem login, seperti itu. Nah, meskipun sederhana, teknik-teknik
Ini tuh merupakan cikal bakal dari kriptografi modern yang lebih sulit tentunya. Dari sini, teman-teman bisa mulai paham konsep kunci, enkripsi, dan deskripsi tentunya kan. Nah, coba deh teman-teman setelah nonton video ini bisa coba kirim pesan rahasia ke siapapun itu pakai cara-cara ini gitu. Nah, setelah membahas materi dan contoh mengenai kriptografi tadi, akhirnya kita sampai ke kesimpulan. Kesimpulan yang bisa saya simpulkan adalah kriptografi ini merupakan kunci keamanan digital, ya. Nah, jadi kriptografi ini bukan cuma soal rumus rumit, bahkan dari permainan sederhana kayak sandi Caesar tadi itu, dan simbol pun kita bisa mulai paham dasarnya itu kayak gimana sih, gitu. Nah, di dunia nyata, kriptografi ini merupakan teknologi digital, teknologi vital yang melindungi dan data dan komunikasi kita gitu. Seperti chat dan pesan pribadi, transaksi keuangan, aset digital, atau cryptocurrency. Nah, jadi teman-teman, ayo lebih waspada, lebih melek digital, pahami pentingnya menjaga keamanan data dan jangan mudah membagikan informasi pribadi sembarangan. Jaga data pribadi teman-teman. Terus kalau misalkan yang uh, apa ya, misalkan di email atau di WhatsApp atau di DM Twitter atau apapun ada link yang mencurigakan, itu jangan asal diklik linknya karena itu bisa jadi merupakan phishing dan phishing sendiri itu merupakan salah satu apa ya penyebab kebobolannya data gitu. Terus kalau teman-teman punya akun juga gunain password yang kuat. Nah, bisa jadi misalkan biasanya passwordnya tuh A B C D E F G H, nanti coba aja passwordnya diubah dulu kayak misalkan dibikin sandi cipper, simbol atau base 64 yang tadi seperti itu. Ya, sekian pembahasan materi kriptografi yang bisa saya presentasikan. Harapan saya semoga teman-teman yang menonton ini bisa paham, bisa mengerti at least basic atau dasar mengenai kriptografi. Terima kasih sudah menyimak. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini merupakan referensi yang saya gunakan dalam materi kriptografi ini.